Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali karena sama-sama kita berniat untuk mempelajari Al-Quran. Semoga Al-Quran yang kita pelajari bisa menjadi syafaat bagi kita. Amin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebenarnya belum mati dan semoga kelak di yaumul kiamat nanti termasuk bisa juga termasuk dalam umatnya yang dapatkan syafaatul amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan semuanya, materi kita hari ini apa? Minum dulu ya. Sarapan dulu tuh Pak. Ya. Dibuka Qurannya. Surah apa mau ya? Al-Insan. Ini mau yang kemarin ini Al-Insan. Kalau bisa yang di Al-Quran ini kita habiskan dulu. Al-Insan. Al-Insan. Kalau yang udah berarti Al-Insan. Ad-Dahr, Al-Insan atau Ad-Dahr. Al-Insan, Ad-Dahr sama aja ya. Ad-Dahr. Artinya apa Ustaz? Tahu Ad-Dahr apa ya? Manusia. Itu kan ini ayat pertamanya kan Al-Insanu Al-Ata Al-Insanu Minat dahar. Surah berapa ya? 76. Dia sudah 9. Tahu dahar makan. Iya benar, dahar makan. Tidak ada. Ini ada tasir. Iya. Penumpang masuk ke sini kali. Nyampe ya? Di stasiun sarapan. Pada penumpang kereta Bekasi. Saya dari mana aja? Udah semua udah? Udah semua masuk. Ya, coba. Kira-kira kuat nggak napasnya? Insya Allah.
Diberitahukan kepada pengendara motor yang memarkir motornya di basement agar dipindahkan ke atas. Sekali lagi, Saya pikir itu apa? Ya, kita mulai ya. Ya. Jadi begini, di dalam ini nahawannya kan nahawan murotal ya. Dalam nada tartil itu, ya, murotal tartil itu sama aja. Kepada Pak Ustadz. Ya. Jadi sehubungan dengan sudah selesai pembangunan area parkir kendaraan bermotor, agar semua kendaraan motor harus terparkir di atas. Untuk area basement hanya boleh terparkir kendaraan mobil. Demikian kami sampaikan agar menjadi perhatian. Sekali lagi, sudah selesai pembangunan area parkir kendaraan motor, agar semua kendaraan motor harus terparkir di atas. Untuk area basement hanya boleh terparkir. Pindahin mobil dulu ya, Bu. Pindahin mobil, Bu. Lumayan bedanya. Iya. Yang di bawah yang untuk Sini ya, Bapak ya. pindahin. Di sini. Pakai motor. Biasa di bawah. Pakai motor di kanan. Iya, basement. Saya atas. Naik ke atas. Di Biasa kita. Sudah. Udah peraturan banget. Tapi dari dulu budaya kan. Dan paling orang bawah paling. ya oke. Ya kalau nggak dipindahin sendiri paling dipindahin. Yang biasa pakai kita nanti. Iya, iya. Iya, Pak. Oke baik ya. Ya. Kita ulangi. Dalam nada tartil itu sifatnya abstrak, tidak sistematis. Ya, jadi irama tartil itu sifatnya abstrak. Abstrak itu terserah mau kita pakai panjang, mau kita pakai tinggi terus, rendah terus, standar terus, itu nggak masalah. Ya. Kenapa? Karena sifatnya abstrak. Yang penting tajwidnya benar. Itu kalau yang kita baca itu tartil. Tapi kalau tilawah itu nadanya sistematis. Ya, ada standarnya. Ada nada dasar, ada nada menengah, ada nada tinggi. Ya. Beda mobil dulu, Pak. Ya. Mobilnya, motornya. Itu kalau ya, itu kalau kita membaca dengan irama tartil. Saya kasih contoh ya, tartil. Untuk tartil pada surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan ya, dimulai dari ayat 1. Kalau tartil dengan nahawan tahunnya beda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh seperti itu tahunnya atau pakai tahun yang biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pas ayat masuk ke lagunya. Ini ada nahwan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu nada nahwan dalam tartil ya.
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Itu nahawan dalam mode tartil, ya, mode tilawahnya itu dengan tilawah tartil, bukan mujawad. Kalau rumusnya begini, kalau bisa dibagi dua dalam satu ayat, itu pakai formasi yang dua, ya, artinya naik dan turun. Kalau satu ayat itu bisa dibagi tiga, itu kita pakai formasi naik, datar, turun. Nah, tapi kalau bisa dibagi empat, boleh naik, datar, datar, turun. Nah, tadi dua ayat kita bagi menjadi tiga, dua ayat. Karena satu ayat kita jadikan satu, maka kita pakai gunakan tadi formasi tiga, naik, datar, dan turun. Nah, kalau mujawad, ya, atau kita kenal dengan nagam, ya, tilawatil Quran bin nagam, itu iramanya justru dari dasar ke naik, kebalikannya, ya, kebalikannya. Contoh, Bismillahnya pun beda iramanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nahawan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu awal maqam, ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nah, ini nahawan dengan nada nawa. Nah, satu lagi nada jawab, nada yang paling tinggi dalam nahawan. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Nah, itu nahawan dengan versi nada jawab. Nah, itu beda ya. Tempo bacanya sama apa enggak? Beda, sama, beda. Kalau murattal, tempo bacaannya itu tartil, hadar, bisa juga tadwir, ya. Tetapi kalau irama dengan nada irama qiraat dengan nada mujawad, atau yang kita kenal dengan qiraatul Quran bin nagam, itu tempo bacaannya menggunakan metode tempo bacaan tahqiq yang paling lembat, ya. Jadi mad di dalam kita membaca tilawah atau kita membaca dengan tartil itu berbeda. Ukuran panjangnya mengikuti tempo bacaannya, ya. Jadi seperti itu. Jadi murattal, tartil, ya, yaitu murattal itu orang yang bacanya murattal, ya. Bacaannya disebut dengan metodenya tartil, tempo bacaannya. Iramanya itu murattal, ya. Nah, kalau tilawah tidak bisa seperti murattal tadi, ya. Nah, namun banyak juga orang yang membaca tilawatil Quran bin nagam dengan nada yang abstrak,
dan hampir menyerupai murattal. Jadi dia tengah-tengahnya, bainat tartil wal mujawwad. Ya. Bainat tartil wal mujawwad. Ini populer di Arab Saudi. Kalau orang Arab Saudi, irama dengan nada mujawwad itu kurang diterima di sana. Ya, karena mereka mikir kok baca Quran kayak orang nyanyi gitu. Ya. Karena tempo bacaannya itu tak. Maka di sana ada yang menganut dengan bacaan yang di tengah-tengahnya. Ya. Jadi disebut murattal mujawwad. Contohnya gimana? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hijaz itu Ustaz. Nah, Hijaz, irama Hijaz, Hijaziyat kalau di dalam tartil. Irama Hijaz. Ya. Bacanya datar aja segitu, nggak naik, kadang naik itu lama. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Itu tengah-tengahnya. Dan itu irama tadi itu irama Hijaz di dalam bacaan tartil yang menggunakan metode atau tempo bacaan tahqiq lambat. Jadi seperti itu. Ya, kalau cepatnya begini, kalau yang disebut murattalnya begini. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ya, itu murattal. Temponya bantil. Ternyata banyak ya. Ya, ternyata murattal itu enggak cuma begitu. Ya. Nah, contoh Imam Sudais, dia menggunakan irama kadang ras, kadang bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu irama. Nah, yang kita pelajari sekarang irama tartil dengan nada nahawan. Ya. Tadi cara membacanya seperti tadi. Ya. Yang pertama kali contohnya. Boleh kita naik, turun, kemudian boleh naik, datar, turun, boleh naik, datar, turun. Tergantung, ingat ya, tergantung bentuk ayat. Jadi irama itu mengikuti bentuk ayat dan bentuk huruf, bukan bentuk huruf yang mengikuti ayat. Kalau bentuk huruf yang mengikuti irama. Kalau bentuk huruf atau hukum yang mengikuti irama, ini yang dibilang sesat menyesatkan. Ya, akhirnya tajwidnya hancur lebur. Itu dia.
Ayat misal nih, misal bentuk ayat dipaksa untuk masuk ke dalam ya, dipaksa untuk masuk ke dalam irama misalkan gundul pacul ya, hal ata alal insan san begitu, boleh nggak? Nah itu maksudnya, makanya ada orang akademisi yang membawakan irama yang salah, irama sinden ya, saya sebut saja irama. Iya, itu di dalam murattal. Kalau ditanya boleh apa enggak? Jawabannya itu adalah selagi tidak merusak tajwid disilakan. Boleh. Kalau enggak merusak tajwid. Cuma ketika dicoba sulit untuk tidak merusak tajwid. Ya, kalau merusak tajwid banyak mudaratnya, jangan. Begitu juga dengan irama nahwa dan yang lain-lain. Kalau kita baca dengan irama tapi malah merusak tajwid, itu jangan. Paham ya? Jadi irama itu yang membolehkan atau yang buat itu irama boleh atau enggak boleh itu adalah sejauh mana dia bisa menjaga tajwidnya. Ya, punya suara bagus, baca Quran belum benar. Contoh ya, punya suara bagus, baca Qurannya belum benar, banyak yang salah. Harus nggak dia pakai irama? Enggak. Ya, perbaiki dulu bacaannya, baru digunakan pakai irama. Karena tajwid itu wajib, menggunakan irama itu sunnah. Ya, maka dahulukan yang wajib. Irama belakangan Pak Ustaz ya? Kalau zaman sunnah itu enggak, belakangnya baru ada. Iya. Maksudnya kalau kita masih merasa aduh kayaknya sulit nih pakai irama gitu. Lebih baik pakai yang biasa tapi tidak merusak tajwid. Nah, tapi kalau kita mau usaha lagi belajar nggak apa-apa. Lagi belajar nggak apa-apa. Kan namanya lagi belajar. Sendiri nggak apa-apa. Ada orang yang ini dengan iramanya itu ada lengket, sehingga kalau huruf ketiga disukanya panjang, jadinya kan nancep. Iya. Kan ada yang mestinya pendek atau panjang jadinya pendek selalu dipaksa begitu. Iya. Itu cara melepasnya. Ya makanya kan tadi kita bilang jangan jadikan irama ya itu sebagai patokan, tapi lihat tajwidnya. Jangan tajwid mengikuti irama, tapi irama mengikuti tajwid. Ya, sefleksibel itu. Ya, irama itu harus fleksibel. Ya, jadi irama itu begini. Ya, tajwid itu wadahnya. Ya, irama itu isinya. Kita ngisi wadah itu harus pas, gitu loh. Kalau tempatnya itu kayak begini nih, ya, maka irama masuk harus seperti ini. Ya, jadi harus kayak air irama itu mengisi ruang, tapi nggak boleh luber. Ya, kalau luber tumpah. ya. Nah itu loh. Contoh misal, contoh nih ya, kita baca pakai tilawah, irama tilawah itu irama murattal. Hal ata alal boleh nggak? Panjang nggak? Ngikut karena apa? Karena ngikutin dia. Kita ngikutin ya. Atau kita murattal. Hal ata 'alal insani sama. Ya. Enggak boleh karena kepanjangan taknya. Jadi kita harus mengikuti tajwid. Kalau kita mengikuti tajwid, mau ayatnya panjang, mau tajwidnya banyak madnya atau enggak ada madnya, itu akan bisa saja. Contoh nih nadanya ya. Nada pertama, nada kedua saya samain pada ayat yang berbeda. Ya.
Hal ata 'alal insani hinun minad dhahri lam yakun syai'an madhkura. Saya pindahin ke ayat yang di bawah ini. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sama nggak? Sama. Padahal ayat yang lebih pendek, bentuk ayatnya berbeda, tajwidnya Berbeda. Kenapa? Karena iramanya bukan sebagai patokan, tapi patokan di situ adalah ayat Al-Qur'annya, tajwidnya. Ya, maka saya bilang kalau ada qori baca Al-Qur'an, dia udah nentuin tarif duluan dan dia baca Al-Qur'an, kemudian kita tanya kenapa harus minta tarif duluan atau segala macam. Alasannya apa? Kita dibayar untuk ngaji, yang kita bacakan itu, yang kita jual itu iramanya, bukan ayat Al-Qur'annya. Ada yang bilang begitu, maka dikatakan itu salah karena niatnya bukan baca Quran tapi melakukan Al-Qur'an. Akhirnya belagu. Berlagu. Saya ngopi. Enak banget ini. Berlagu. Tiap malam keluar, tiap malam makan malam, nggak makan dikata sombong. Ya, biarin aja tambah gendutnya ya. Apalah. Yang penting sehat. Iya, tiap malam keluar. Maulid kan dapat besek ya. Saya sampai hafal beseknya. Kalau daerah Jakarta di parselnya 2. Ya, daerah Tangerang bagian Serang sedikit, itu parselnya pakai box. Nasi box. Ya, kalau di Serang, arah Serang sana ke Banten itu parselnya ada kelapa, ada ayam dibekakkan, ada bajunya, ada kainnya. Iya. Kalau daerah sana Bekasi. Nah, Bekasi besok saya acara tanggal 28. Tahu ya, jarang ke Bekasi itu jarang. Sampai mikir begini loh, emang di Bekasi gak ada maulid apa? Canda itu mah. Gak banyak di Bekasi. Karena di Bekasi juga banyak kok. Ya, Ustaz Wildan, dia juga hampir tiap hari keluar. Banyak warisan yang berkualitas tapi kan jarang. Ya, jadi seperti itu. Lagi di Tangsel ya, di daerah di Tangsel itu, ya itu jangankan masjid, rumah aja ngadain maulid. Ya. Ya biarin, kalau yang beda aja. Kita nggak perlu jelasin maulid itu halal atau maulid itu boleh ya. Kan program yang Iya, jadi nggak perlu di apa namanya dibesar-besarkan. Jadi gini, jangan kita jelaskan sesuatu yang orang lain kita memang udah nggak suka. Ini yang nggak suka pasti udah nggak suka. Nah, jadi kalau ada di sini juga kalau ada yang nggak suka sama murid silakan. Ya, tapi kalau saya pribadi ya, saya punya anak lahir aja saya senang. Ya kan? Ya, lahiran anak saya aja saya senang. Ya kan? Kalau anak senang nih, kita boleh nggak mengaplikasikannya atau mengekspresikan itu dengan misal satu bikin selamatan, ya. Kemudian yang kedua bikin kasih sedekah ke fakir miskin. Boleh nggak? Boleh. Ini yang lahir Nabi. Ya, yang bisa memberi syafaat buat kita. Anak kita belum tentu ngasih syafaat ke kita. Nabi udah pasti ngasih syafaat. Masa kita nggak bahagia sih kan begini? Tapi Ustaz maaf,
Katanya kalau kita yang ini jangan terlalu menyanjung-nyanjungkan Nabi, justru kalau apalagi kalau dalam posisi berdiri seakan-akan kita mengambil Begini, Allah sama Rasul aja bersolawat ke Nabi. Tadi pengaruh Ya, malaikat aja. Iya, selama. Tahu nggak, dunia ini ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama kali diciptakan itu Nur Muhammad. Jadi kalau di surga itu di atas pintu surga tuh, sebelum Nabi Adam ketika diciptakan, baru diciptakan, kemudian disuruh masuk ke dalam taman surga, baru sebagian surga itu ya, taman surga itu sebelum masuk itu kuncinya di situ tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai akhirnya baru bisa masuk ke dalam. Ketika ketika Nabi Adam diturunkan, ya diturun karena berbuat dosa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai berapa puluh tahun. Allah bukan nggak dengar, ya, biarin aja kata Allah, selama dia punya salah. Tapi ketika Nabi Adam bilang, pas ketika berdoa, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan dilanjutkan dengan doanya, maka diampuni dosa-dosa. Ya. Kenapa? Karena menggunakan nama Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita membaca doa itu bersholawat dulu. Kalau kita doanya tanpa sholawat, ya itu sulit untuk terhalang. Ya, terhalang. Jadi harus kalau kita doa nih, ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang pertama yang kita sebut itu adalah memuji kepada Allah Subhanahu. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim fil awalin wal akhirin, atau ya lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud, gitu dong apa? Habis itu apa? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baru dah doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Itu doa yang pertama, itu orang tua dulu yang kita doakan. Ya, habis itu doa-doa yang lain silahkan. Insya Allah itu makbul. Jadi doa itu jangan langsung ya Allah ya Tuhan kami, minta duit ya Allah, minta duit. Ya kan ada yang langsung begitu. Nggak salah, doa itu nggak salah. Cuma kita ada namanya adab. Ya, adab di dalam doa itu yang pertama sanjung dulu yang punya kekuasaan. Kayak anak nih kalau minta duit,